Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hari ini kembali kita menyaksikan bagaimana umat Islam, ajarannya dan pengikutnya kembali dilecehkan. Umat Islam adalah umat yang terbaik. Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah hadirkan untuk seluruh manusia. Akan tetapi umat yang terbaik ini sekarang mengalami penganiayaan, mengalami pelecehan, mengalami penindasan. Ketika Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin," kalian adalah umat yang terbaik. Allah tidak berfirman kepada orang Arab saja bahwa orang Arab adalah orang yang terbaik. Allah tidak berfirman kepada orang-orang Pakistan saja. Tetapi ketika Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin," Allah berfirman kepada kita sebagai umat Islam, bukan sebagai bangsa. Oleh karena itu, hadirnya kita sebagai umat Islam adalah sebagai umat yang terbaik harus kita buktikan. Dan kita akan merasa terhina ketika kita dilecehkan seperti yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat lain, di Myanmar, di Uighur, di Patani, di Palestina dan sebagainya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan kepada kita dua hal yang menyebabkan kita tetap sebagai umat yang terbaik. Kita masih memiliki potensi sebagai umat yang terbaik yang pernah dirasakan oleh generasi-generasi sebelum kita. Potensi yang pertama adalah akidah Islam. Dengan akidah Islam, kita akan menjadi umat yang terbaik. Karena dengan dorongan akidah Islam, kita akan tunduk, patuh dan taat kepada seluruh syariat yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah akan menjadikan kita terbaik daripada umat-umat yang lain. Dengan akidah Islam, kita akan berani menginfakkan seluruh harta kita, termasuk nyawa kita. Sekali lagi, dengan dorongan akidah Islam, kita akan berada di garda terdepan untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu harta, keluarga kita, bahkan nyawa kita sekalipun. Yang kedua, potensi kita yang kedua adalah persatuan umat. Umat Islam tidak bisa disekat-sekat dengan anggapan ada Islam Indonesia, ada Islam Arab, ada Islam Iran. Umat Islam adalah umat yang satu. Tidak ada pemisahan antara Islam Indonesia, Islam Malaysia dan sebagainya. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua potensi ini akan menjadikan kita kembali umat yang terbaik. Akidah Islam dan persatuan umat. Akan tetapi, hadirin yang dirahmati Allah, persatuan umat ini hanya bisa terwujud dengan satu kepemimpinan, yakni hadirnya seorang khalifah di tengah-tengah kita. Dan ketika saat itu terwujud, maka semua penindasan, semua pelecehan yang saat ini ada di depan mata kita akan hilang seketika. Karena tidak ada satu bangsa pun saat itu yang akan berani
menyiksa, melecehkan dan menghina umat Islam beserta ajarannya. Takbir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fakta-fakta kebobrokan, penyiksaan, pelecehan yang menimpa umat Islam, apakah penindasan, pembakaran masjid, penghinaan kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelecehan Al-Qur'anul Karim, maka itu semua hari ini akan mendorong kita berpikir apa solusi yang tepat untuk keluar dari semua masalah ini. Dan makin kita berpikir solusinya hanyalah satu, yaitu haruslah ada khalifah di tengah-tengah umat. Takbir. Oleh karena itu hadirin dirahmati Allah, maka dengan banyaknya masalah-masalah yang menimpa umat Islam termasuk di Uighur, umat Islam sadar makin mendekatkan dirinya kepada penyatuan mereka yang sebenarnya, yaitu hadirnya khalifah yang melindungi seluruh umat Islam. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan potensi akidah dan persatuan umat ini adalah merupakan bekal bagi kita untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan yang akan dihadapi oleh umat Islam saat ini dan juga di masa yang akan datang. Dan sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah, dekatnya masa kita dengan khilafah tidak akan lama lagi, karena gelombang kesadaran umat akan penyatuan mereka untuk menyelesaikan semua masalah yang mereka hadapi makin dekat. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah, songsonglah, rindukanlah, dan harapkanlah, berjuanglah agar kita bisa berada dalam naungan khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.